Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Di minggu ini kita akan membahas salah satu topik lanjutannya untuk mata kuliah ini, yaitu tentang language modeling. Oke, di minggu ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu language modeling di dalam NLP itu seperti apa, kenapa kita perlu belajar tentang language modeling, dan selanjutnya kita akan juga belajar salah satu teknik yang umum digunakan, yaitu N-grams. Oke, pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya kita perlu belajar language modeling? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Jadi language modeling atau probabilistic language modeling ya, kalau dalam NLP itu tujuannya adalah untuk menetapkan nilai peluang atau penghitungan peluang terhadap suatu kalimat atau frasa. Dengan kata lain, berapa sih peluang kalimat atau frasa tersebut akan terjadi, akan muncul. Dengan kata lain juga, kita bisa menyatakan bahwa dengan adanya language modeling ini, kita bisa memprediksi gitu kemunculan suatu kata dari suatu kalimat. Karena kan suatu kalimat itu kan tersusun dari beberapa kata ya, rangkaian kata. Jadi ya kita bisa memprediksi gitu kemunculan suatu kata tersebut di dalam suatu kalimat. Nah, kenapa ini perlu dipelajari? Karena language modeling atau memprediksi kata itu ya, itu menjadi suatu dasar, menjadi suatu basis dalam common applications di NLP atau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan NLP gitu ya, dasar NLP seperti machine translation, spelling correction gitu ya, speech recognition dan sebagainya. Di sini kita akan bahas dulu satu-satu. Machine translation itu apa sih? Spelling correction itu apa? Speech recognition itu apa? Mungkin kalian udah pernah dengar, mungkin juga udah ada yang tahu, tapi sini kita singgung sedikit lagi ya untuk mereview. Yang pertama itu machine translation. Jadi misalnya kita punya data kalimat ya, atau frasa lah seperti ini, di mana suhu udara malam. Kalimat ini kan bisa berhenti di situ aja atau bisa dilanjutkan. Nah, lanjutannya itu bisa bermacam-macam. Misalnya kita bisa menyatakan bahwa suhu udara malam dingin gitu, suhu udara malam panas, suhu udara malam ini sekian derajat, suhu udara malam pada hari sekian berapa derajat gitu. Misalnya kan kayak gitu. Jadi ada banyak kemungkinan kata ya yang akan mengikuti suhu udara malam ini gitu ya. Jadi istilahnya bagian titik-titik ini kemungkinannya banyak sekali. Nah, berdasarkan korpus atau data yang ada pada sistem, yang ada pada mesin, ternyata peluang kemunculan kalimat suhu udara malam dingin itu lebih besar daripada suhu udara malam rendah. Kenapa? Lagian kan kalau kita ngomong gitu ya, kita berbicara kepada teman kita, kepada saudara kita, keluarga kita, biasanya kita akan berbicaranya atau komunikasinya, suhu udara malam ini dingin ya gitu ya, suhu udara malam hari ini cukup dingin ya gitu. Kita kan nggak akan bilang suhu udara malam ini rendah ya sekian derajat. Itu kan nggak common ya, nggak umum untuk digunakan, nggak umum untuk diekspresikan. Ekspresi umum yang biasa digunakan oleh manusia gitu adalah suhu udara malam dingin. Nah, jadi si mesin ini bisa memahami gitu loh, kalimat ini yang biasa diucapkan manusia itu seperti apa. Nah, itu adalah machine translation. Lalu selanjutnya ada spelling correction. Jadi misalnya kita punya pertandingan sepak bola malam ini. Nah, kita tahu ya kalau kita sebagai manusia yang diberkati oleh otak ya, dengan otak oleh Tuhan gitu, kita tahu bahwa ini terjadi suatu misspelling, suatu typo di sini, boal. Tapi kita tahu ya bahwa ini maksudnya bukan boal tapi bola. Kita tahu ini maksudnya adalah sepak bola. Tapi apakah komputer itu secerdas kita bisa memahami dengan begitu mudahnya? Ya, secara otomatis mereka bisa tahu bahwa itu maksudnya adalah bola. Enggak kan? Nah, mereka harus diberikan suatu ilmu, ya, suatu cara agar mereka bisa tahu bahwa ini terjadi misspelling loh, gitu loh, bahwa maksudnya ini bola loh. Nah, gimana dia bisa tahu? Atau yaitu dengan adanya informasi peluang, di mana berdasarkan data korpus, itu data yang ada pada sistem, bahwa kalimat pertandingan sepak bola malam ini itu lebih banyak datanya ya dibanding kalimat pertandingan sepak bola malam ini. Ya, sehingga kita tahu bahwa peluang kemunculan kalimat ini itu lebih besar daripada kalimat yang ini. Sehingga si sistem ini ya, apabila memang tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah adanya misspelling gitu ya, atau spelling correction, maka dia bisa tahu apabila terjadi kesalahan seperti ini, mungkin yang dimaksud si user yang ngetik gitu ya, atau data ketikan tersebut itu adalah yang ini gitu. Jadi dia bisa mendeteksi spelling correction. Jadi contohnya aja, misalnya kalian lagi nyari sesuatu di Google, lalu kan kalian mungkin aja ada kesalahan ketik ya, kalian ada typo sedikit.
Ketika kalian udah enter, kalian cari ada tuh apakah yang Anda maksud adalah apa gitu ya, atau did you mean this gitu kan, nanti ada suggestion apa yang kalian maksud gitu dari misalnya kayak ada typonya. Begitu juga dengan machine translation, kadang kalau kalian lagi ngetik terus kalian baru ngetik sebagian misalnya suhu udara malam ya, nanti kalian ada kan rekomendasi lanjutannya gitu. Nah, rekomendasi lanjutannya itu berdasarkan peluang yang tertinggi. Nah, peluang tertinggi itu artinya apa? Semakin banyak dia muncul, semakin banyak dia dicari oleh user gitu ya. Jadi semakin banyak dia ditemukan data kalimat tersebut di history ya, di korpusnya si sistem, misalnya korpusnya si Google, maka dia akan semakin tinggi peluangnya sehingga dia akan lebih direkomendasiin untuk machine translation gitu ya. Lalu untuk spelling correctionnya itu ketika kita ada kesalahan ketik, nanti dia akan menjadi rekomendasinya itu apakah yang kita maksud yang lain gitu ya. Lalu untuk speech recognition, jadi kan ketika kita berbicara suatu kalimat kan kadang ada aja kejadian kita mengatakan suatu kata, suatu kalimat tuh suaranya mirip gitu dengan kata atau kalimat yang lain, atau biasa dikenal dengan homophone. Jadi misalnya sini ada kalimat I saw a van gitu ya, itu kan mirip dengan yang ini, I saw of an. Nah, tapi kenapa ketika kita misalnya berbicara seperti itu, kan kemarin kita bahas ya ada yang namanya data suara ya, ini mana nanti data suara itu akan melewati proses digitalisasi, kuantisasi dan lain sebagainya sampai nanti bisa diproses oleh komputer ya, oleh sistem. Maka nanti kan itu dia bisa merekognisi suara ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa membuat si mesin, si sistem itu paham bahwa yang kita ungkapkan itu adalah kalimat yang ini, I saw a van gitu, bukan I saw a van gitu. Padahal kan kalau diucapkan itu kan mirip ya, pelafalannya mirip, nggak sama tapi mirip lah. Tapi kenapa si komputer tuh bisa paham? Karena ternyata di korpusnya si sistem itu mereka menyimpan informasi bahwa kalimat ini lebih common, kalimat ini lebih bisa relevan dengan korpus yang tersimpan di dalam sistem, sehingga ini peluang kemunculannya akan lebih tinggi dibanding yang ini, sehingga si sistem itu akan merekognisi apa yang diucapkan itu adalah ini, bukan yang ini ya, gitu ya. Begitu juga untuk yang misalnya bahasa Indonesia nih, ada dia kaya beruang gitu ya, dimana beruangnya ini adalah banyak uang. Itu ternyata dari data korpus yang ada pada sistem, pada mesin itu lebih banyak ya kemunculan kalimat ini dibanding dia kayak beruang, yang mana ini malahan ngatain seseorang gitu kayak beruang hewan gitu. Jadi probabilistic language modeling ini pertama itu tujuannya adalah untuk mendetermin atau menentukan peluang atau nilai peluang terhadap suatu kalimat atau frase, dimana bisa kita notasikan dengan PW ya, peluang dari W, dimana ini adalah W1, W2, W3, W4 dan seterusnya sampai WN, ini adalah rangkaian katanya ya. Jadi misalnya tadi I saw a van, berarti ada I saw a van ada 4 kan, berarti sampai W4 ya, dan seterusnya. Nah, di sini juga untuk melihat peluang kemunculan dari kata yang selanjutnya. Jadi misalnya kita udah tahu nih bahwa ada kalimat yang tersusun dari 4 kata ini, udah pasti udah muncul. Nah, berapa sih peluang kalimat yang kata yang ke-5 atau W5 ini muncul? Nah, itu dinotasikan seperti ini. Jadi PW gitu, atau yang bisa kita notasikan dengan ini ya, ini kan sama ya, dianggap sama dengan yang ini, itu adalah yang kita definisikan sebagai language model. Ya, jadi modelnya di model language-nya ya, model bahasanya tuh dinotasikan atau didefinisikan sebagai bentuk peluang seperti ini. Language model ini juga bisa dinyatakan sebagai suatu model probabilistik ya, model peluang dari suatu rangkaian kata yang ingin diprediksi gitu ya. Karena kan kalimat itu kan tersusun dari beberapa kata ya, yang disusun, yang dirangkai. Nah, gimana kita memprediksi kemunculannya? Nah, itu adalah language models. Dan di sini ada beberapa terminologi yang harus kita pahami gitu ya ketika kita ingin mengolah data atau ingin membangun language model. Yang pertama yaitu ada sentence, di mana sentence ini adalah unit of written language, atau bisa kita katakan sebagai unit atau bagian dari bahasa yang ditulis ya, written. Sedangkan kalau utterance itu adalah unit dari bahasa yang diucapkan.
Lalu juga ada word form, di mana word form itu adalah suatu bentuk kata yang mana diturunkan atau dipengaruhi dari hal-hal tertentu. Misalnya dia merupakan bentuk pasifnya, atau misalnya dalam Indonesia itu ada imbuhannya gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita tahu bahwa kata dasarnya tuh amuse ya di sini. Itu kan dia bisa dibuat dalam bentuk amusing, amused, amusement, dan lain sebagainya, tergantung dia digunakan dalam kalimat seperti apa ya. Jadi ini adalah word form. Lalu lemma itu adalah dictionary formnya atau bentuk kata yang ada di kamusnya. Atau biasa kalau Indonesia tuh berarti kayak kata dasarnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ada, kalau di bahasa Inggrisnya ada amusements ya, ini kan dia bentuknya jamak, itu berarti amusement. Amuse itu berarti amuse. Nah, di sini juga ada stem, di mana stem ini adalah bagian dari kata yang tidak akan pernah berubah, meskipun morfologinya itu berubah, misalnya dipengaruhi oleh bentuk pasifnya, atau misalnya dia dikasih imbuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya untuk kasus yang amuse ini ya, itu kan ada amusing ya, amused, amusement gitu. Nah ini kan semuanya morfologinya berubah, tapi sebenarnya kata dasarnya kan adalah amuse. Kita bisa lihat bahwa dari ketiga bentuk ini, bagian yang nggak pernah berubah itu yang ini, yang depan ini, A, M, U, S ya. Jadi ini adalah stemnya. Karena kita bisa lihat di sini ada id, ya, di sini ada ing, di sini ada iment. Tapi dari ketiga bentuk ini, amusnya tetap. Jadi di sini stemnya adalah amusnya. Nah, lalu selanjutnya ada word type dan juga word token. Nah, kalau word type ini adalah boleh dikatakan jumlah dari kata yang unik, ya, jadi yang berbeda. Sedangkan kalau yang word token itu adalah jumlah kemunculan dari kata. Jadi misalnya kita punya kalimat a problem clearly stated is a problem half solved. Dari sini kita punya satu kalimatnya. Misalnya kita hitung nih, ada berapa sih kata yang menyusun sentence ini gitu ya, menyusun kalimat ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, 9 ini adalah apa? Adalah kemunculan kata. Berarti ini adalah word tokennya ada sebanyak 9. Sedangkan kalau word type itu adalah unique words. Yang mana kalau unique words berarti yang unik. Artinya apa? Yang ya dia nggak redundan lah ya. Jadi kita bisa lihat ada yang redundan tuh ada apa? Ada ya, dan juga ada problem. Berarti word type-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi misalnya kita bisa memprediksi nih, ada beberapa kalimat kan, ada the cat is running towards the gitu, introduction to natural language. Nah, this morning I ate gitu. Ini kan ada beberapa kemungkinan kata yang bisa mengisi titik-titik ini. Ini bisa misalnya running towards the dog, the rat gitu, the human, dan sebagainya gitu kan. Ini natural language processing, natural language application, dan sebagainya kan, ini banyak lah kemungkinannya. Ini juga kita tadi pagi bisa makan apa aja, bisa makan noodle, bisa makan chicken, bisa makan pizza gitu, atau lain sebagainya. Jadi bagian titik-titik ini kan banyak sekali kemungkinannya. Nah, dengan language modeling ini kita bisa memprediksi gitu kemunculan dari suatu kata terhadap suatu kalimat atau frasa. Kita menghitung nilai peluangnya. Semakin tinggi nilai peluangnya berarti semakin tinggi kemungkinan dia untuk muncul gitu dalam kalimat tersebut. Lalu gimana sih caranya kita menghitung gitu ya si PW ini ya, si probability-nya dari language model ini? Misalnya kita punya kalimat air sungai itu sangat jernih. Air sungai itu sangat jernih. Nah, gimana sih kita cara menghitung joint probability-nya? Ada namanya chain rule of probability. Jadi kalau kalian ingat di mata kuliah statistika, saya rasa ya, ini ada namanya conditional probability atau namanya peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu dinotasikan seperti ini. Jadi peluang B akan terjadi apabila A diketahui terjadi gitu ya. Kan itu bersyarat ya. Itu sama dengan peluang A, B ya, peluang A dan B dibagi peluang A. Yang mana ini bisa kita ubah bentuknya ya, bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini apabila kita menerapkan beberapa operasi matematika tertentu ya. Jadi yang ini kita kalikan dengan PA, yang ini juga kita kalikan ya, sisi atau ruas kanan ruas kirinya kita kalikan, maka akan hasilnya PB apabila A ya dikali PA sama dengan PAB. Lalu misalnya kita switch gitu ya, ini jadi ruas kiri, yang ini jadi ruas kanan, maka akan jadi seperti ini. Sehingga ini kan konotasinya misalnya kalimat itu disusun hanya oleh 2 kata ya. Berarti kalau dia misalnya lebih dari 2 kata gitu ya, maka akan bentuknya seperti ini ya, dimana PABCD sama dengan PA
dikali PB apabila A, PC apabila kita tahu A, B, dan seterusnya. Nah, jadi the chain rule of joint probability itu juga bisa dinotasikan seperti ini. Apabila kita memprediksi X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, ini bisa kita anggap sebagai katanya ya. Tadi air sungai itu sangat jernih gitu ya. Itu sama dengan Px1 dikali Px2. Apabila bersyarat X1, Px3 apabila bersyarat X1 kali X2 gitu, dan seterusnya sampai dengan Xn, X1, X2, Xn-1 ini. Sehingga apabila tadi kita punya kalimat air sungai itu sangat jernih gitu, lalu kita akan menerapkan the chain rule of joint probability ini, maka akan didapatkan hasil seperti ini ya. Dimana kan ini awalnya adalah air ya, maka posisi X1 ini kan air, X2 ini adalah sungai, X3 ini itu, X4-nya sangat, dan X5-nya jernih ya. Sehingga kita bisa jabarkan ya, ini menjadi P air dikali P sungai. Air, P itu air sungai, dan seterusnya. Karena ini apa? Gimana cara bacanya ya? Artinya kita tahu berapa peluang air itu, lalu kita kalikan dengan peluang sungai apabila kita tahu bahwa air terjadi atau air itu muncul dalam kalimatnya. Lalu kita kalikan juga dengan peluang itu muncul apabila kita tahu bahwa air sungai itu muncul dalam kalimatnya ya. Kita kali dengan peluang sangat muncul apabila kita tahu bahwa air sungai itu ada dalam kalimat itu, dan seterusnya. Lalu makanya itu bisa kita notasikan ya, persamaan ini itu setara dengan ini, di mana lambang ini itu menotasikan perkalian. Jadi dikalikan terus sampai dengan semua kata ini include ke dalam persamaan ini. Lalu misalnya kan kita punya peluang sekali gitu ya, air sungai itu sangat jernih gitu ya, air sungai itu sangat jernih sekali gitu misalnya. Itu kan akan sama dengan berapa sih jumlah kalimat air sungai itu sangat jernih sekali yang ada dalam data, yang ada dalam korpus, dibagi dengan jumlah air sungai itu sangat jernih. Karena kan misalnya air sungai itu sangat jernih itu kan lanjutannya ada banyak ya. Air sungai itu sangat jernih di desa mana gitu, misalnya air sungai itu sangat jernih di pagi hari, air sungai itu sangat jernih sekali, air sungai itu sangat jernih banget, misalnya nggak formal gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan yang di bawah ini kan akan sangat banyak. Nah, di antara kemungkinan yang banyak itu kan ada yang nanti lanjutannya sekali ini. Itu bisa nggak sih kita ngitung gini aja? Ya, kalau secara aturan statistikanya gitu ya bisa, tapi kenyataannya itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena terlalu banyak kemungkinan ya word atau phrase ini terjadi gitu. Terlalu banyak kemungkinannya. Dan data yang kita miliki yang mungkin ada di korpus kita gitu, lalu yang disimpan dalam sistem itu nggak akan cukup untuk menghitung semua kemungkinan itu. Ditambah lagi juga mungkin perangkat keras dalam komputernya itu nggak akan mendukung untuk memproses data sebanyak itu. Karena keterbatasan itu juga, maka si sistem ini nggak akan bisa untuk meng-keep track semua possibilities itu ke dalam historinya gitu, ke dalam database-nya lah, katakan seperti itu. Itu nggak mungkin kita nge-keep track semua kemungkinan itu. Akan terlalu memakan space ya, space memory. Dan juga akan memakan waktu untuk menghitungnya apabila kita mau menghitung semua kemungkinannya. Lalu kalau udah tahu emang sesulit itu, jadi kita harus gimana? What should we do gitu kan untuk mengatasi masalah ini? Nah, ada namanya Markov assumption, di mana Markov itu membuat ya, Markov ini seorang ilmuwan ya, yang mana Markov ini membuat suatu asumsi di mana dia menyederhanakan ya cara berpikirnya untuk mengestimasi si joint probability ini. Jadi Markov ini menyatakan bahwa the joint probability dari sequence of words atau rangkaian kata itu bisa disederhanakan dengan tidak menggunakan seluruh tokens atau types of word, atau dengan kata lain nggak menggunakan seluruh kata tadi itu ya, tapi hanya 1, 2, atau beberapa prefix dari kata yang ingin kita prediksi. Misalnya kita mau memprediksi peluang dari sekali air sungai itu sangat jernih sekali gitu ya, itu kita nggak perlu tuh menghitung semuanya, kita cukup misalnya menghitung jernih dengan sekali aja, kemunculannya gimana gitu. Kalau 2 berarti sangat jernih sekali gitu ya, dan seterusnya. Sehingga misalnya kita mau mengkalkulasi atau menghitung peluang dari kalimat air itu sangat jernih sekali gitu ya, air sungai itu sangat jernih sekali, sungainya ketinggalan ya, maka itu bisa kita formulasikan secara formalnya tuh bentuknya kan seperti ini ya. Yang mana di awal tadi ya, ini adalah language modelingnya gitu, bentuk language modelingnya.
Nah, itu bisa diaproksimasi ya. Produk komponennya tuh seperti ini. Jadi nggak dikali gitu, tapi cukup dari apa ya? Dari recentnya aja. Jadi kata terakhirnya aja gitu. Beberapa kata terakhir sebelum si kata yang ingin diprediksi ini. Jadi nggak semuanya kita kalikan. Nah, ini untuk simplest case-nya misalnya ada unigram ya. Unigram model tuh berarti hanya satu. Jadi misalnya kita punya kalimat this is a sentence. Nah, unigramsnya berarti apa? Satu aja. Kemunculan this, kemunculan is gitu ya. Kemunculan a, kemunculan sentence itu berapa? Itu bisa diprediksi kan? Itu namanya unigram model. Cuman kan kalau unigram model ini dia nggak melihat keterkaitan antara kemunculan this dengan kata lain, kemunculan is dengan kata yang lain. Itu kan nggak, dia hanya kemunculan si satu kata itu aja. Sehingga ini memang kurang efektif untuk memprediksi kemunculan kata dalam suatu kalimat. Karena kita nggak bisa melihat apakah mungkin misalnya si is ini muncul sebelum this, atau is ini muncul setelah sentence gitu dan sebagainya. Dia kan nggak bisa melihat itu. Dia hanya melihat kemunculan dia sendiri itu aja. Sehingga dikembangkan lagi namanya bigram model. Nah, dengan bigram model ini digeneralisasi dari unigram dengan apa? Dengan memperhatikan dua gitu ya, dua bagian. Unigram hanya this-nya aja, is a sentence gitu. Kalau ini enggak, dia diambil dua, be kan dua ya. Berarti kemunculan this is gitu. Kemunculan is a, kemunculan a sentence gitu. Dan seterusnya. Kalau misalnya nih kita punya contoh ya, kuku kaki kiri kakak, kakekku kaku kena kutu kuku ya, bisa kayak gitu. Nah, berarti nanti kita melihat gitu peluang kemunculan kuku kaki berapa, peluang kemunculan kaki kiri berapa, kiri kakak berapa, kakak kakekku berapa, dan seterusnya. Dia ngambil dua-dua. Kalau nanti misalnya dia 3 gitu ya, itu bisa, berarti nanti ngambilnya per 3-3 gini, kuku kaki kiri, nanti kaki kiri kakak gitu, dan seterusnya. Nah, ini dikenal sebagai n-grams model ya. Jadi n-nya di sini itu tergantung berapa kata yang mau diambil gitu loh. Untuk dihitung peluangnya. Kalau 1 kan berarti tadi uni kan, 1 gram itu unigram. Kalau 2 bigram. Kalau 3 nanti trigram, kuadran, itu 4, 5 dan seterusnya ya. Secara umum kita bisa menggunakan si n-gram ini, n-gram model ini. Tapi sebenarnya memang n-gram ini bukan model yang sangat sempurna untuk melakukan prediksi kemunculan kata dalam suatu kalimat, tapi dia setidaknya untuk sekarang paling efisien gitu ya untuk memprediksi. Untuk beberapa bahasa gitu ada namanya long distance dependency. Jadi kita bisa memprediksi suatu kata itu, tapi harus memperhatikan kata yang nggak hanya 1-2 berdekatan dengannya. Jadi misalnya nih, di bawah ini ada contoh ya. The computer which I had just put into the lab on the 3rd floor crashed. Nah, ini kan crash, ini kan sebenarnya dia kenapa bisa tahu di sini dia pakai crash gitu. Kenapa ID-nya nggak dihilangin gitu. Tergantung apa di sini? Tergantung dari apa? Dari si head di sini kan. Yang sangat jauh gitu. Ya, tadi kita hanya memprediksi kan di sini kan. Jadi kalau kita tahu ini crash ini, tapi kan dia itu dependensinya dengan mana? Dengan head yang lokasinya sangat jauh di sini. Ini untuk bahasa Inggris ya, belum lagi bahasa-bahasa yang lain yang kita mungkin nggak terlalu familiar gitu, yang lebih kompleks gitu untuk memprediksinya. Jadi untuk beberapa case gitu ya, dalam bahasa tertentu, dependensinya tuh sangat jauh gitu, long distance dependency. Kita bisa memprediksi ini isiannya apa, tapi memperhatikan sangat jauh sampai ke sini gitu loh. Ya, karena ini kan dipengaruhi oleh si head di sini. Ya. Jadi memang ada batasannya, ada keterbatasannya, ada kekurangannya, tapi so far gitu, n-grams is really good for modeling or for predicting word gitu loh. Jadi untuk saat ini memang n-gram ini yang paling baik gitu ya, cukup baik untuk digunakan sebagai language modeling untuk prediksi kata. Nah, gimana sih cara kita membangun suatu n-grams model gitu ya? Jadi caranya tuh dengan menggunakan kata-kata yang sudah ada. Jadi kita menghimpun data-data kata, data-data kalimat yang udah ada, lalu kita membangun suatu model untuk kita training ya, dengan menggunakan data-data kalimat yang sudah ada itu.
Nanti kita bisa menghitung n, di mana n itu adalah jumlah katanya gitu ya, word tokens-nya, ada v vocabulary-nya, berarti kan yang unik ya, berarti itu adalah types-nya. Kita cari juga chain-nya atau frequency of n-gram ya, tergantung nanti n-gram yang mau kita gunakan berapa ya, apakah 2, apakah 3 gitu. Untuk peluangnya ya nanti itu akan digunakan untuk membangun suatu n-gram model. Jadi misalnya yang kita gunakan adalah bigram ya, di mana bigram ini artinya adalah 2 ya, jadi dia terkait hanya 2 kata ya. Jadi misalnya ada kata yang mau kita prediksi, di mana kita tahu bahwa kemunculan kata sebelumnya itu apa gitu. Nah, untuk mengetahui ini gimana, ini berapa peluangnya, itu kan berarti kita bisa menghitung berapa sih kemunculan kata ini, ya 2 kata ini terkait ini, dibagi kemunculan si kata yang ini aja kan. Jadi misalnya katanya adalah air sungai. Nah, kita jadi menghitung berapa sih kemunculan air sungai ya, dibagi kemunculan air ya. Karena kan air mendahului kata sungai kan. Jadi mau menghitung peluang sungai ya, apabila diketahui sebelumnya ada kata air, itu sama dengan jumlah ya, jumlah frase atau air sungai yang ada di dalam data itu yang tersimpan tadi dibagi jumlah kata air. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya 3 kalimat, I am Sam, Sam am I do not like green eggs and ham. Lalu kita mau menghitung peluangnya berapa gitu dengan menggunakan bigram language model. Jadi kita menghitung dua-dua ya. Misalnya ini ada beberapa, jadi misalnya kita mau menghitung peluang I apabila sebelumnya S gitu ya. Lalu peluang M apabila sebelumnya I, peluang S di sini apabila sebelumnya Sam, dan seterusnya gitu. Gimana sih cara ngitungnya? Oke, jadi di sini kita mau menghitung peluang I apabila diketahui sebelumnya muncul S. Di sini kita lihat ya bahwa S itu kan ada 1, 2, 3 ya. Nah, berarti di sini ada 3S. Nah, tapi yang diikuti dengan I ada berapa? Ada 1, 2. Ya, berarti peluangnya adalah 2/3. Kita lanjut lagi, misalnya ini peluang M apabila sebelumnya I. Kita lihat, I itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Tapi yang diikuti dengan M hanya ada 1. Berarti peluangnya adalah 1/3. Peluang S, ya ini berarti kan ditutup ya, S apabila sebelumnya Sam. Nah, kita lihat, Sam di sini ada berapa? Ada 1, 2 ya. Yang diikuti dengan tutup S ini ada berapa? Ada 1, berarti 1/2. Lalu misalnya ini Sam apabila sebelumnya S. Di sini S ada 1, 2, 3 ya. Tapi yang diikuti setelah S to Sam itu hanya ada 1, berarti 1/3 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kita menghitung peluang dari si bigram. Ini kan karena diambil 2 ya. Nah, itu didata semua untuk semua kalimatnya gitu ya, di training corpusnya. Nah, we don't ever cross sentence boundaries. Jadi yang memang dihitung memang sesuai dengan yang ada ya, data sentence yang ada di dalam corpus gitu loh, yang ada di dalam data untuk training ini. Nggak akan pernah cross dari boundary itu ya. Nah, untuk bigram, peluang dari sequence dari kata itu hanyalah berupa dot product dari bigram itu sendiri. Jadi misalnya kita punya kalimat I like Sam gitu. Ya berarti untuk menghitung peluang ini, ya kita menghitung peluang Sam sebelumnya like itu berapa, terus peluang like sebelumnya I itu berapa, terus peluang I yang sebelumnya itu adalah sebagai kalimat awal ya, ini S itu berapa. Misalnya juga kita punya the mythical unicorn gitu ya, berarti kita menghitung peluang unicorn yang sebelumnya mythical itu berapa, peluang mythical yang sebelumnya the itu berapa, peluang the yang sebelumnya simbol sebagai mulai atau start itu berapa. Jadi dia hanya menghitung kayak per 2 gini gitu. Kan kalau yang tadi di awal kita bahas, kita harus menghitung semuanya ya. Air sungai itu sangat jernih sekali gitu. Semuanya harus diperhatikan. Kalau karena ini bigram, kita hanya memperhatikan per 2 bagian gitu, per 2 katanya aja. Nah, di sini ada beberapa kalimat gitu yang termasuk dalam data Barkley Restaurants Project Sentence ya. Jadi ada kalimat, can you tell me about any good Cantonese restaurant close by, gitu. Mid-price Thai food, tell me about cheese panisi, dan lain sebagainya. Ini adalah semua data sentence yang ada dalam
Berkeley Restaurant Project ini juga data yang available ya. Nah, gimana sih caranya kita membangun model Ngram berdasarkan data-data tersebut gitu. Nah, ini biasanya menjadi latihan gitu ya untuk mempelajari language modeling dengan Ngram. Gimana caranya? Itu akan menjadi topik di minggu depan. Oke? Sekian untuk materi minggu ini. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat forum. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.